Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, ibadah seksi pelayanan pemuda GKE Tamiang Layang dilaksanakan secara virtual. Kami berharap melalui ibadah ini kita terus diberkati dan dikuatkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kidung pujian yang menyatakan kemenangan terjadi di sini. Hadiratmu
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan menerima votum dan salam. Ibadah pemuda hari ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama berdoa, mengangkat doa ucapan syukur. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas sukacita dan damai sejahtera yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mempercayakan kami nafas kehidupan. Pada saat ini Tuhan, kami memulai ibadah seksi pelayanan pemuda GKE Tamiang Layang melalui virtual. Kiranya ibadah kami ini dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengaku Tuhan sebagai manusia berdosa, baik melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan kami. Kiranya Engkau sucikan, kuduskanlah hidup dan kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi yang mengatakan kekuatan hatiku.
Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 hingga yang ke-13 dengan perikop hal berdoa. Namun sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami akan sabda firman-Mu. Di mana sabda firman-Mu ini tidak hanya didengar saja, tetapi dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13 dengan perikop hal berdoa, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anak meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat. Shalom. Pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, saatnya untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Bagi pemuda-pemudi-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini, kami mohon siapkan hati kami supaya kami menjadi pendengar yang baik dan menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nasibnya di dasar perenungan kita hari ini berbicara tentang hal berdoa. Beberapa minggu yang lalu kita diperhadapkan dengan nas tentang hal pengabulan doa. Dan minggu ini kita berjumpa lagi dengan nas tentang berdoa, di mana teks ini, nas Alkitab hari ini berbicara bagaimana berdoa yang benar itu di hadapan Tuhan. Dalam teks ini, Yesus memberikan 2 buah perumpamaan tentang hal berdoa. Yang pertama, dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9.
Yesus memberikan perumpamaan mengenai seorang sahabat yang minta tolong kepada sahabatnya yang lain, yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan di waktu yang sebenarnya kurang tepat, yaitu pada tengah malam. Hal ini sama dengan cerita tentang sahabat itu. Yesus dan kita adalah sahabat. Kita sebagai sahabat Yesus boleh datang secara tiba-tiba kepadanya untuk memohon apapun itu kepadanya, sesuatu yang kita kehendaki, sesuatu yang kita butuhkan, hanya kepadanya di dalam setiap doa-doa kita. Kita tidak perlu menunggu hari esok ataupun hari libur, karena bagi Tuhan Yesus tidak ada hari libur. Semua hari atau waktu adalah hari Tuhan. Hari di mana Ia dengan hati terbuka siap untuk mendengarkan kita, bahkan menolong kita. Perumpamaan yang kedua yaitu tentang bagaimana Bapa memberikan yang terbaik untuk anaknya dan tidak mungkin memberikan hal-hal yang dapat membahayakan anaknya. Dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan akan memberikan ular kepada anak itu sebagai gantinya? Atau ketika anak itu meminta telur, lalu bapaknya memberikan kalajengking? Tidak mungkin. Kita yakin dan percaya bahwa Bapa yang kita miliki akan memberikan sesuatu hal yang baik kepada kita, bukan hal yang buruk. Lalu jika Bapa duniawi yang jahat, yang berdosa ini tahu untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, maka alangkah lebih baiknya lagi bagaimana sikap dan tindakan dari Bapa yang di sorgawi. Dari perumpamaan ini, Yesus ingin menyimpulkan atau ingin mengabarkan bagi kita bahwa ketika kita hendak datang dan berdoa kepadanya, Ia berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu atau bagimu. Ada 3 kata kerja penting dalam teks hari ini. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Dan dari ketiga kata kerja ini ada 2 hal penting yang ditegaskan tentang doa. Yang pertama bahwa ketiga kata kerja ini menekankan keserasian antara kegiatan berdoa dan sikap sungguh serta bertekun dalam doa. Kesungguhan dan ketekunan berdoa itu lahir dari keyakinan bahwa Allah baik adanya dan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita, setiap harapan kita, setiap permohonan kita, sesuai dengan sifat baiknya yang sempurna sebagai Bapa Sorgawi dan sebagai sahabat. Keyakinan akan kebaikan Allah ini bukan saja berdampak pada kehidupan doa kita, pribadi kita sendiri, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, di mana Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Sebagai ucapan terima kasih kepadanya, kita pun memberikan yang terbaik untuk sesama manusia, sesama kita. Lalu yang kedua yang ditegaskan oleh Yesus, adanya posisi pendoa dan posisi penjawab. Posisi pendoa ada dalam posisi yang memiliki kebutuhan, berkebutuhan. Sedangkan Tuhan dalam posisi sang penjawab
atau pemenuh kebutuhan itu. Dalam posisi demikian, yang menentukan jawaban dari segala permohonan itu bukan sang pendoa, tetapi sang penjawab doa. Ada seorang Fransiskus pernah mengajarkan cara berdoa dengan 5 jari. Jari jempol ini berarti doa untuk keluarga, untuk orang tua, untuk saudara-saudari, untuk setiap orang yang dekat dengan kita. Lalu yang kedua atau jari telunjuk, ini bagi para guru-guru, para pendeta, para guru-guru agama, semua orang yang mendidik di dalam Tuhan. Lalu jari tengah, ini doa untuk pemerintah, kepala daerah, semua orang yang menjalankan pemerintahan. Lalu jari manis. Jari yang manis ini adalah doa untuk janda duda, yatim piatu, orang-orang terlantar. Lalu jari yang terakhir, jari kelingking ini adalah doa untuk diri kita sendiri. Urutan yang terakhir sepertinya untuk diri sendiri. Ini berarti bahwa kita harus memikirkan orang lain terlebih dahulu, mendoakan orang lain terlebih dahulu secara umum, baru mendoakan diri kita sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Fransiskus. Sebagai perenungan bagi kita pemuda-pemudi Kristen, berdoa ini artinya menundukkan diri kita kepada Allah. Jadi jangan jadikan doa sebagai alat untuk mengatur atau memaksa Allah. Yakinlah bahwa Allah itu baik dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan pula berdoa asal-asalan, sebab itu berarti menyepelekan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap setia dalam doa, tetap setia dalam pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan membimbing kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Kita akan menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kekal, Allah pencipta alam semesta, Allah yang maha mulia, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penebus dosa manusia. Terpujilah namamu sekarang sampai selamanya. Bapa yang baik, di saat hati dan pikiran kami yang tidak menentu, kami mau datang kepadamu dan mengaku keterbatasan serta kekurangan kami, manusia yang penuh dengan dosa, yang sering melalaikan perintah dan nasihat Tuhan, baik perkataan maupun perbuatan kami yang mengecewakan dan menyakitkan sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Kami mengaku Bapa, kata-kata kami kotor, kata-kata kami kasar, hati dan pikiran kami curang. Keserakahan dan tipu daya meliputi hati kami. Mementingkan diri sendiri selalu membayangi hidup kami. Kami mengakui Bapa, mungkin saja kami memamerkan kata-kata yang lembut kepada sesama kami. Seolah-olah kami adalah orang yang paling rendah hati, tetapi sesungguhnya kami tidak tulus dari hati. Tindakan kami sering mengabaikan kebenaran, keadilan, kejujuran, demi sepotong ambisi dan motif yang ingin dicapai. Kami mungkin saja haus kekuasaan, haus tahta, dan haus kemakmuran, sehingga hati dan pikiran kami mengizinkan segala sesuatu berjalan tanpa peduli dengan kebenaran dan keadilan. Bapa kami yang pengasih, kami datang memohon kepadamu, tolonglah kami ya Tuhan, manusia yang malang. Ampuni kami ya Tuhan atas kekeliruan yang sering kami lakukan. Tolong ya Tuhan, lepaskanlah kami dari jeratan dosa,
Kami sangat membutuhkan kekuatan ketika Roh Kudus akan membentuk kami. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, bukalah mata rohani kami untuk dapat melihat kehendak-Mu, untuk dapat melihat perbedaan antara terang dan gelap. Tolong ya Tuhan, berikan kekuatan dan keberanian kepada kami untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kepalsuan. Tuntun kami Tuhan ke dalam kemurnian dan ketulusan hati serta kerendahan hati untuk menjadi anak-anak-Mu. Lenyapkanlah ya Tuhan hawa nafsu keserakahan, ambisi kepalsuan, tipu daya mementingkan diri sendiri, kepura-puraan, dan segala motif yang buruk yang ada di hati pikiran kami. Sucikan kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk dapat menghadapi saat kami dicurangi, saat kami dihina, bahkan saat kami difitnah, saat kami didustai, saat kami ditipu, saat kami menghadapi orang yang tidak jujur hatinya, saat kami menghadapi kesulitan ekonomi, saat menghadapi sakit, penyakit yang tak kunjung sembuh, saat teman-teman menjauhi dan memusuhi kami, saat semua orang bahkan menertawakan kami karena berdiri pada kebenaran-Mu. Saat keadaan negara kami yang sedang tergoncang perekonomiannya karena pandemi corona yang belum juga berakhir. Berikanlah kami hikmat akal budi pekerti, agar kami anak-anak-Mu ini dapat menjadi pemuda-pemudi Kristen yang senantiasa takut akan Tuhan, yang senantiasa bertanggung jawab dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, bahkan dalam mendengarkan setiap nasihat orang tua kami. Tolong agar kami tetap setia hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Berilah kekuatan kepada kami pada saat kami menerima jawaban doa yang Engkau berikan, yaitu ya, sabar atau nanti, ataupun tidak. Biarlah dengan keyakinan kepadamu itu dapat memberikan pengertian kepada kami bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau. Kasih-Mu baru setiap hari, perlindungan dan pemeliharaan-Mu setiap waktu kami rasakan. Akal budi kebijaksanaan Engkau berikan, berkat makanan kesehatan Engkau penuhi, pengampunan Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kidung pujian yang menyatakan Bapa sentuh hatiku.
tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita, namun kita terlebih dahulu mendengarkan nas pengantar persembahan yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 hingga yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak berkat dalam kehidupan kami Engkau nyatakan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan sebagian dari persembahan syukur kami. Kiranya Engkau layakkan persembahan syukur kami ini Tuhan, sehingga menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu, dan dapat menjadi perluasan bagi gereja dan sesama kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari kidung pujian yang menyatakan siapakah aku ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dimohon untuk berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari SPP Jemaat Tamiang Layang mengucapkan selamat beribadah dan selamat bermalam minggu. Tetap sehat dan tetap semangat.
Tuhan Yesus memberkati.